Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Jahshin al-As'adi adalah sepupu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan sahabat yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Ia memeluk agama Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di rumah Al-Arqam. Abdullah pernah hijrah ke Habasyah untuk menghindar siksaan orang-orang kafir Quraisy. Meskipun demikian, ia kembali ke Mekah karena tidak sanggup berpisah lama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perintah hijrah ke Madinah datang, ia beserta seluruh anggota keluarganya segera mematuhi. Ia meninggalkan rumah dan segala perlengkapannya pada bulan Rajab tahun 2 Hijriyah. Abdullah memimpin 12 orang sahabat, pada riwayat lain 8 orang sahabat yang diperintahkan Rasulullah untuk menuju suatu tempat. Ia menerima surat rahasia yang boleh dibuka setelah 2 hari perjalanan. Surat tersebut berisi perintah Rasulullah SAW kepada Abdullah dan pasukannya untuk menuju ke Nakhlah. Dalam suratnya beliau memerintahkannya menyelidiki gerak-gerik kafilah dagang kaum Quraisy. Di Nakhlah, Abdullah dan rombongan melihat kafilah dagang kaum kafir Quraisy sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bermusyawarah dengan pasukannya mengenai tindakan yang harus dilakukan. Saat itu merupakan akhir bulan Rajab, bulan haram yang dilarang berperang. Sementara malam harinya sudah masuk bulan Sya'ban dan diperbolehkan berperang. Namun apabila malam tiba, kafilah tersebut sudah sampai ke tanah suci yang juga diharamkan untuk berperang. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Abdullah memutuskan untuk menyerang kafilah tersebut. 1 orang Quraisy pun tewas, 2 orang tertawan, dan sisanya melarikan diri dengan membawa tawanan dan ghanimah. Abdullah dan pasukannya pun kemudian pulang ke Madinah. Saat telah tiba di kota Madinah, Rasulullah SAW tidak sependapat dengan keputusan yang telah diambil Abdullah. Beliau menegaskan bahwa dirinya tidak memerintahkan Abdullah dan rombongan untuk berperang di bulan haram. Beliau menolak menerima tawanan dan ghanimah yang telah Abdullah bawa. Abdullah dan pasukan merasa sangat malu kepada Rasulullah SAW. Baginya dunia terasa sempit dan menyesakkan dada. Dan hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang Quraisy untuk melontarkan tuduhan dan fitnah bahwa Rasulullah SAW menghalalkan bulan haram untuk membunuh serta merampas harta bendanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah pada ayat 217. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum 'an dinikum in istata'u. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, yaitu menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ayat tersebut secara tidak langsung membenarkan tindakan Abdullah bin Jahshin, yakni mengecualikan dari apa yang sebenarnya dilarang. Sebelumnya kaum kafir Quraisy telah melakukan tindakan yang jauh lebih besar dosanya, yaitu mengusir penduduk muslim dari tanah haram Makkah. Dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW sangat gembira dan ridha dengan tindakan Abdullah. Beliau pun menerima tawanan dan ghanimah yang telah dibawanya. Selanjutnya beliau membagikan ghanimah kepada yang berhak. Peristiwa tersebut merupakan babak baru yang menunjukkan kekuatan dari orang-orang Islam. Sebaliknya, orang-orang kafir Quraisy mulai dirasuki ketakutan. Orang-orang yang dahulu telah disiksa dan dimusuhi
bahkan diusir dari tanah kelahirannya, sekarang menjadi penghalang jalur perdagangannya ke Syam. Dalam perang Uhud, Abdullah bertemu dengan sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengajaknya berdoa bergantian dan saling mengamini. Kemudian Sa'ad pun menyetujui usulan dari sahabatnya ini. Keduanya pun menuju ke suatu tempat yang agak jauh dari yang lain dan mulai berdoa. Saat memperoleh giliran pertama, ia pun berdoa, "Ya Allah, saat aku berada di tengah pertempuran esok hari, limpahkan kasih sayang-Mu, hadapkanlah aku dengan musuh yang kuat dan gerang. Biarkanlah ia menyerangku sekuat tenaganya dan aku akan menghadangnya sekuat tenagaku. Setelah itu, ya Allah, izinkanlah aku memperoleh kemenangan dan membunuhnya karenamu, dan biarkanlah aku memperoleh ghanimah atas limpahan karuniamu." Abdullah pun mengamini doa ini. Selanjutnya Abdullah berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, dalam pertempuran esok hari, hadapkanlah aku dengan musuh yang paling kuat. Biarkanlah ia menyerangku dengan kemarahan membara, dan berilah aku keberanian untuk menghadangnya dengan segala kekuatan yang ada padaku. Kemudian ya Allah, biarkanlah musuhku itu membunuhku, dan biarkanlah musuhku itu memotong hidung dan telingaku, sehingga pada hari kiamat kelak, saat aku berdiri di hadapanmu untuk diadili, engkau akan bertanya, 'Wahai Abdullah, mengapa hidung dan telingamu terpotong?' Maka aku akan menjawab, 'Hidung dan telinga saya telah terpotong karena berjuang di jalanmu dan jalan Rasulmu.' Maka engkau akan berkata, 'Benar, semuanya terpotong karena berjuang di jalanku. Ya Allah, kabulkanlah doaku ini.' Sa'ad pun mengamini. Esok harinya pertempuran berlangsung sengit. Doa keduanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad memperoleh kemenangan dan ghanimah yang banyak, sedangkan Abdullah menemui syahidnya dengan hidung dan telinga terpotong. Tubuhnya tercincang seperti jasad pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Melihat keadaannya ini, Sa'ad berkata, "Doa Ibnu Jahshin lebih mulia daripada doaku." Mudah-mudahan kisah ini bisa memberikan kita motivasi untuk terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.